Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran 'aziman syahran mubarakan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Janabat muhtaramin, para asatidz jajaran pengurus DKM Masjid dan seluruh para jamaah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini Allah masih memberikan karunia, kesehatan, kesempatan, dan kemampuan sehingga bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan kita teruskan dengan kegiatan al-ta'lim wa ta'allum. Semoga apa yang kita niatkan dicatat menjadi amal yang baik, amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, lebaran tinggal begitu. Kira-kira senang apa susah? Senang ya? Senangnya itu karena kita sudah bisa melaksanakan puasa 26 hari. Semoga puasa kita, tadarus kita, tarawih kita, dan amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta masih bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, salah satu kewajiban di akhir bulan Ramadan, di ujung bulan Ramadan itu adalah zakat. Zakat fitrah. Karena zakat itu ada dua. Zakat itu adalah ibadah yang mansusun binassil sharih, yang didasarkan pada nas yang sharih, yang clear statement. Makanya orang kalau tidak berzakat itu fasik. Fasik itu dosa besar. Orang yang sudah mampu, ada nisabnya, ada haul, dan sebagainya, dan zakat itu fasik, dosa besar. Jadi ibaratnya itu kayak kita punya air 1 ember besar, kemudian tiba-tiba ada ayam berak di sini. Jadi air seember itu jadi najis semua. Makanya harus disadari. Jadi zakat itu di dalam Al-Quran disebut di berbagai tempat itu berdampingan dengan sholat. Makanya dikatakan zakat itu ukhtus sholat, saudara perempuannya sholat. Saking seringnya disebut berbarengan. Aqimus sholat wa atuz zakat, aqamas sholat wa ataz zakat, aqamus sholat wa atuz zakat, aqimis sholat wa atiz zakat, dan seterusnya. Nah, zakat ini ibadah yang mempunyai dua dimensi. Dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Ada sisi ibadahnya kuat, tetapi juga ada sisi sosialnya.
Tetapi para ulama, kalau kita mengkaji fikih, zakat ini ditaruh di bab ibadah. Ini menunjukkan bahwa nuansa ibadahnya zakat itu sangat kental. Bukan ditaruh di bab muamalah, di bab zakat, di bab ibadah. Menurut para ulama sepakat bahwa ibadah itu dunia. Yang kedua, ibadah itu harus ada ilmunya. La tasihul ibadah bidunil ilmi. Dan sah ibadah itu tanpa ilmu. Jadi tidak cukup hanya sekedar perpindahan dari satu barang ke barang ke orang lain, tetapi harus ada ilmunya. Karena contohnya gini, orang memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak menerima zakat sama dengan belum membayar zakat. Contohnya, panjenengan ini ngasih zakat tapi kepada orang yang salah, maka tidak berhak menerima zakatnya sama dengan belum zakat. Atau umpamanya tidak sesuai waktunya, tidak sesuai dengan jumlahnya, tidak sama. Zakat itu ada dua. Zakat itu ada zakat mal, ada zakat badan atau zakat fitrah. Zakat mal ini yang potensinya besar. Di Indonesia ini kalau betul-betul orang kaya itu bayar zakat itu bisa ribuan triliun, dan itu cukup untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tapi dari potensi yang besar itu hanya baru beberapa persen yang bisa tercatat. Zakat mal itu seperti, kalau zakat mal tidak ada kaitannya dengan Ramadan, tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Zakat mal itu seperti juru pertanian. Kalau di sini contoh tidak ada karena tanahnya sudah ditanami rumah semuanya. Yang ada itu kalau daerah yang kabupaten. Kalau panjenengan ada yang ditinggal Kabupaten Bogor ada, Kabupaten Tangerang ada, Kabupaten Bekasi ada. Tapi kalau yang namanya kota, saya di kota Depok itu sudah penuh. Ya. Tanami rumah semuanya. Kalau zuruh maka pakainya nisab dan yaumah hasadi. Jadi nisab, standar nisab itu adalah standar minimal ukuran untuk wajibnya zakat. Kemudian yaumah hasadi itu ketika panen. Yang kedua adalah thimar. Thimar itu adalah buah-buahan, dan itu juga tidak ada di sini karena itu adalah kurma dan anggur. Mungkin ada orang yang nanam anggur itu hanya hiasan di depan rumah yang paling 3-4 batang. Untuk masal jarang. Itu juga sama. Pakainya adalah nisab dan yaumah hasadi. Nisab dan panen. Kalau panen ada satu nisab maka wajib dizakat. Nah, yang banyak itu adalah nakedan. Nakedan itu adalah emas perak atau mata uang. Orang yang mempunyai simpanan emas seukuran 85 gram dan sudah 1 tahun, maka wajib dizakat. Zakatnya adalah 2,5%. Atau uang, mata uang, panjenengan punya deposito ya, yang senilai 85 gram emas. Asumsinya 1 gram itu kalau harganya 1 juta berarti 85 juta. Maka harus dizakat. Zakatnya adalah 2,5%. Kalau lebih banyak ya lebih banyak kan, tapi zakatnya adalah 2,5%. Itu kalau namanya punya emas batangan atau punya emas
perhiasan, kalau ibu-ibu punya perhiasan tidak wajib disakati walaupun lebih dari 1 nisab. Umpamanya ibu-ibu punya kalungnya itu 40 gram, tangan kanan 40, kaki kanan kiri 40, nanti anting-anting tambah cincin. Kalau itu perhiasan tidak wajib, kalau yang beli yang punya ibu. Tapi kalau bapak-bapak yang punya, umpamanya panjenengan beli kalung, beli cincin, beli gelang, beli anting-anting banyak, maka wajib zakat kalau ada 1 nisab. Mengapa? Karena orang laki-laki tidak boleh memakai emas, perhiasan emas. Maka wajib zakat kalau sudah 1 tahun. Nah, disamakan dengan mata uang tadi. Panjenengan kalau punya deposito, punya tabungan sudah 1 tahun dan nilainya ada sekitar 85 juta asumsinya sekarang ini, maka wajib dizakat. Yang ada juga adalah zakat untuk tijarah, perdagangan. Jadi perdagangan, orang yang niatnya berdagang itu, maka nanti dihitung. Panjenengan kalau punya warung, punya toko, entah itu warung kelontong, punya jualan beras, jualan minyak, jualan rokok, jualan macam-macam itu, nanti dihitung. Kalau bukanya per 1 Januari katakan, maka akhir tahun 31 Desember dihitung, dikalkulasi. Kalau total asetnya selain bangunan, selain meja, selain etalase itu ada senilai 85 gram emas, maka wajib dizakati. Itu adalah modal dan keuntungan. Modal dan keuntungan. Orang beli tanah tidak wajib zakat. Panjenengan beli tanah 10 hektar tidak wajib zakat. Menjual tanah tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli tanah wajib zakat. Panjenengan beli mobil Alphard tidak wajib zakat. Menjual Alphard tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli mobil wajib zakat. Beli motor walaupun moge mamanya tidak wajib zakat. Menjualnya tidak wajib zakat. Tapi kalau niat jual beli motor wajib zakat. Bawahnya wajib kan beli tanah 10 hektar, tidak wajib dizakat. Barang ini rencananya mau bikin pesantren, mau bikin rumah sakit, mau bikin sekolah, mau bikin macam-macam, tidak wajib dizakat. Kalau tanah ini ditanami menghasilkan baru dizakat. Beda kan dengan niat. Panjenengan niatnya beli tanah, umpamanya niat investasi, ini wajib dizakat. Kalau niat beli tanah 200 meter, ingatkan tanah cepat naik umpamanya. Jadi diniati, pokoknya nanti ada yang ada yang beli lebih mahal, saya jual. Nah, berarti ini niatnya adalah niat jual beli, maka wajib zakat. Tapi kalau mau ditempati tidak. Ya. Sama beli mobil tadi, panjenengan belum butuh mobil, beli mobil, maka tidak wajib dizakat. Ketika butuh duit mobilnya dijual, tidak wajib dizakat. Tapi kalau jual beli mobil wajib zakat. Jadi seluruh yang ada niat jual belinya, jual beli beras, jual beli minyak, jual beli macam-macam itu ada 1 nisab dan haul, maka wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Dan termasuk zakat profesi yang disepakati oleh ulama-ulama kontemporer, ya. Makanya dipakai oleh Basnas, oleh Lazismu, ada dompet duafa, rumah zakat dan seterusnya. Orang yang punya penghasilan dalam 1 tahunnya, kalau di total ada 85 juta asumsinya, karena 1 gramnya itu adalah 1 juta.
berarti per bulannya kisarannya 7,5 juta, maka wajib zakat. Zakatnya 2,5%. Nah, apakah dihitung neto atau bruto? Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menghitung secara bruto, ya, secara kasar. Makanya kalau orang-orang pegawai kemenang biasanya dari gaji langsung dipotong 2,5%. Karena kalau nunggu dari neto biasanya tidak ada yang bayar zakat, habis semua sih. Tanggung bulan udah habis, tidak jadi zakat. Nah, jadi kemudian itu zakat profesi. Profesi apa saja? Profesi yang baik-baik lah. Profesi dokter, profesi pengacara, profesi dosen, profesi bankir dan seterusnya. Karyawan atau apa saja. Maka kalau gajinya tadi 1 tahunnya ada senilai 85 gram emas, maka wajib dizakati, zakatnya. Kalau ini tidak nunggu Ramadan, Pak, tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Zakat mal itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Kemudian rikas itu adalah dafinul jahiliyah, barang temuan dari zaman jahiliyah. Umpamanya kayak mahkota Raja Sailendra, Raja Kalingga, Raja Singasari, Raja Majapahit, Raja dulu, umpamanya dulu itu, nah itu adalah nama rikas, zakatnya 20%. Kalau peninggalan dari kerajaan Demak itu bukan rikas namanya, itu kotor, barang temuan. Ya. Ada juga ma'din, tambang. Tambang itu adalah menurut para ulama ya tambang emas dan tambang perak, wajib dizakat. Nah, itu adalah zakat mal, ya, zakat mal. Ini yang potensinya besar itu zakat mal itu. Nah, yang kedua adalah zakat badan. Zakat badan ini kecil. Ini hampir kewajiban setiap orang atau zakat fitrah. Hampir setiap orang muslim itu berkewajiban karena ukurannya standarnya sangat minimal. Orang yang ketika lebaran punya kelebihan makanan, orang itu wajib zakat. Sekarang ini kan hampir tidak ada orang ketika lebaran tidak ada yang dimakan, itu tidak ada. Ya. Mesti ada kelebihan. Orang kalau dulu itu beli baju kan setahun sekali. Ya. Kalau sekarang kan beli baju hampir tiap minggu, apalagi online ini, lihat model baru. Nah, jadi kalau zakat fitrah itu kaitannya dengan Ramadan dan Syawal. Makanya waktu pembayaran, waktunya bayar zakat fitrah itu ada 5. Yang pertama adalah waktu jawaz, waktu bolehnya membayar zakat. Mulai awal Ramadan sudah boleh, Pak. Tapi belum wajib, sampai sekarang ini belum wajib. Ya, belum wajib. Waktu jawab. Yang kedua adalah waktu wujud. Waktu wajibnya zakat fitrah itu adalah ketika ghurubu syamsi lailatul idul fitri. Ketika malam takbiran, ketika maghrib itu baru wajib. Dan sekarang belum wajib. Ya, sekarang belum wajib. Wajibnya nanti ketika malam takbiran. Kalau jadi lebaran ini, jadi kan lebaran kira-kira ini diundur ya. Jadi ketika malam takbiran maghrib maka menjadi wajib. Makanya kalau ada orang mati sebelum maghrib malam takbiran, orang itu tidak wajib dizakat. Karena orang itu ketemu Ramadan tapi tidak ketemu Syawal. Tapi kalau matinya ba'dal maghrib malam takbiran, wajib dizakat. Karena orang itu ketemu Ramadan dan ketemu Syawal. Sebaliknya, bayi yang lahir sebelum maghrib malam takbiran wajib dizakat karena ketemu Ramadan dan ketemu Syawal. Tapi kalau lahirnya ba'dal maghrib malam takbiran tidak wajib dizakat karena ketemu Syawal tapi tidak ketemu Ramadan.
Zakat fitrah itu menurut a'immah arba'ah, menurut imam yang 4 yang mutabar, yang diakui, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, yang disepakati bahwa zakat fitrah itu dibayarkan dengan memakai utul balad. Utul balad itu adalah makanan pokok dalam satu komunitas masyarakat. Kalau panjenengan yang ada di Jabodetabek karena pakainya beras, makan konsumsi sehari-harinya beras, maka zakatnya pakai beras. Kalau daerah Madura mungkin jagung, ya berarti zakatnya pakai jagung. Daerah Maluku pakainya sagu, zakatnya pakai sagu. Zakat pakai utul balad ini, pakai makanan pokok ini yang disepakati oleh a'immah arba'ah. Semua imam mengatakan boleh. Ya, semua imam mengatakan. Nah, kalau pakai kimah bagaimana? Kalau pakai duit bagaimana? Satu-satunya imam dari imam 4 yang membolehkan membayar pakai duit adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Nah, kalau panjenengan mazhab Syafi'i, karena mayoritas di Indonesia ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Kalau panjenengan mazhab Syafi'i ada cocok kalau bayar zakat pakai himah, pakai duit. Akhirnya adalah beras atau ya makanan pokok. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i maka pakainya beras. Nah, bagaimana? Apa nggak menyulitkan panitia? Gampang saja. Panitia itu sebetulnya kalau memang ada panitia zakatnya, panitia itu kerjasama dengan para beras, suruh numpuk beras. Kayak ada di Perujung itu mendatangkan beras paketan itu sudah banyak, berapa truk. Jadi kalau ada orang datang pakai duit, ya tinggal beli saja. Kemudian ini yang jelas-jelas oleh seluruh imam disepakati boleh. Ada kaidah itu al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu adalah disepakati. Nah, berapa besarannya? Besaran zakat fitrah itu adalah satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu kisarannya 6,75. Kalau kali 4 berarti sekitar 2,7. 2 kilo 74. Kalau orang Jabodetabek biasanya pakainya liter. Kalau 3,5 liter maka cukup, karena 1 liter itu adalah 8 on. 8 kali 3 2,4 ditambah setengah berarti 2,8. Itu yang penting timbangannya itu, maka kalau tidak ada bendolnya bawahnya. Kalau timbangannya ada bendolnya itu ya digenap saja 2 kilo 3 kilo ya. Nah, jadi yang jelas-jelas muktamad, yang jelas-jelas muktabar adalah membayar zakat pakai utul balad, makanan pokok. Nah, suami itu wajib menzakati istrinya, anaknya, dan orang yang ada di dalam tanggungan itu. Jadi dalam rumah itu yang panjenengan tanggung, umpamanya panjenengan di rumah itu nanggung istri, nanggung anak, kemudian nanggung adik, umpamanya ikut, maka harus dibayar zakat semua. Atau ada pembantu yang ikut di situ, maka juga harus dibayari zakat. Jadi orang yang kita tanggung nafkahnya adalah tanggung jawab suami untuk membayar zakat. Makanya tidak boleh membayar zakat kepada pembantu yang pembantunya ikut sama kita, ya. Karena nafkahnya kita yang nanggung, maka tidak boleh.
Hanya termasuk bayar zakat kepada anak yatim. Mengapa tidak boleh? Karena anak yatim itu orang yang ditanggung, makanya tidak boleh bayar zakat. Dan di dalam nas itu tidak ada. Kembali kita di beras. Jadi beras, standar beras yang dibayarkan adalah standar beras yang biasa panjenengan konsumsi. Kalau biasanya beras yang dikonsumsi yang seharga 15.000 per liter atau per kilo, maka yang dikeluarkan harus yang senilai. Lebih baik boleh, tapi lebih rendah nggak boleh. Jadi harus senilai. Kadang-kadang orang bayar zakatnya yang murahan, harga 9.000, yang dimakan 15.000, yang dibayarkan zakat 9.000. Nah, ini yang berkaitan dengan zakat. Dan kemudian kalau di kampung-kampung kita itu kan ada panitia zakat. Nah, sini ada panitia zakat enggak? Masih enggak ada. Ada? Belum, enggak ada. Kalau di kampung-kampung itu ada. Ya, masih ada. Nah, yang perlu saya ingatkan, panitia zakat yang dibentuk oleh masjid, yang dibentuk oleh musola, yang dibentuk oleh majelis taklim, yang dibentuk oleh pesantren, yang dibentuk oleh PKK dan sebagainya adalah bukan amil, ya, bukan amil zakat. Karena amil itu adalah man istakmalahul imam ala akhdhi wa ita'iz zakat. Orang yang di SK oleh pemerintah untuk mengambil dan mendistribusikan zakat. Itu durasinya jelas 5 tahun, setiap harinya itu ngurusi zakat dan digaji untuk itu. Tiap hari itu yang diurusi zakat, Pak. Bukan hanya zakat fitrah, zakat mal. Dan syaratnya berat. Syaratnya amil itu ayyakuna zakar mukallafan. Kemudian faqihan bi ilmi zakat. Menjadi amil itu syaratnya adalah orang yang faqih, orang yang mendalam dalam urusan zakat. Sementara panitia itu kan pertama masanya tidak lama. Panitia itu paling mulai tanggal 10 Ramadan sampai H-2 Syawal udah selesai. Pertama. Yang kedua serabutan. Orang yang tidak memenuhi kualifikasi, orang pokoknya siapa yang mau jadi panitia, masukkan panitia. Dan kebanyakan yang diurusi hanya zakat fitrah. Jadi makanya panitia itu bukan amil. Karena bukan amil, dan yang dimaksud amil ini bukan amil jenazah, itu bukan amil yang menikahkan, itu bukan, ya. Bukan amil basah, amil kering itu, ya. Bukan. Jadi yang dimaksud dengan amil di sini adalah orang yang memang pegawai zakat, orang yang di SK untuk urusi zakat. Kalau di Indonesia ini ya mungkin ada 16 lembaga, yaitu Basnas, Lazisnu punya NU, Lazismu punya Muhammadiyah, ada Dompet Afat, Rumah Zakat, apa namanya, dan lain sebagainya. Itu ada sekitar. Selain itu bukan. Lah terus siapa panitia zakat itu? Panitia atau posisi panitia zakat itu adalah wakil dari pusat. Jadi wakil dari pusat, orang yang bayar zakat. Saya tanya sekarang, kalau panjenengan ketika bayar zakat kepada panitia itu menurut panjenengan sudah nyampe kepada mustahil belum? Belum kan? Belum. Tapi kalau amil sudah, Pak. Kalau amil ke Basnas, Lazismu itu sudah. Karena amil itu ada termasuk sinfun minal asraf al-thamaniyah. Salah satu dari kelompok yang 8 yang berat menerima zakat. Tapi kalau panitia bukan. Terus panitia siapa? Panitia itu wakil dari zakat. Wakil dari orang yang zakat. Maka akadnya tidak boleh akan bayar zakat. Akadnya itu adalah mewakilkan mestinya. Panjenengan datang ke panitia, Pak Panitia,
ini saya mewakilkan kepada saudara untuk menyampaikan zakat saya kepada yang berat. Bukan akan penyerahan, apalagi kemudian didoain oleh panitia. Panitia nggak ngerti, karena selama ini hanya jipeng ngajinya ngaji kuping. Jadi panitia itu ya jul amanah, al-makalah ya jul amanah. Jadi amanah. Makanya panitia tidak boleh mencampur beras itu tidak boleh. Tidak boleh campur beras. Nanti umpamanya bapak ini bayar yang harganya 20.000, sebelahnya yang 18.000, sebelahnya 15.000, sebelahnya yang 12.000, sebelahnya 10.000, sebelahnya. Oh, dicampur jadi. Yang kedua, karena kekhawatirannya adalah barang zakat ini kalau dicampur nanti bisa jadi belum nyampe kepada mustahik, kembali lagi kepada yang berat. Contoh ini, namanya dicampur, namanya nih Ustaz Ridwan ini termasuk umpamanya orang yang bayar zakat tapi juga boleh menerima zakat. Kalau dicampur itu kan potensi berasnya dia, sebagian berasnya dia kembali kepada yang bersangkutan, padahal belum nyampe kepada mustahik. Makanya tidak boleh campur beras. Termasuk tidak boleh adalah menjual beras itu. Panitia kok jual beras ini? Kalau datangkan beras lain boleh, tapi kalau berasnya ada orang datang pakai duit, kemudian saya mau bayar pakai beras Pak, tapi saya tidak bawa beras, bawa duit. Oh ya tidak apa-apa ini. Loh, berasnya orang yang bayar zakat dijual, tidak boleh. Dosa, tidak amanah. Tidak. Termasuk adalah ya tadi, panitia itu tidak berhak menerima bagian atas nama amil, karena panitia itu bukan amil. Yang berikutnya adalah data fakir miskin itu biasanya dari siapa? Dari Pak RT. Ya, dari Pak RT. Kira-kira Pak RT-nya itu ngaji ya? Ngerti siapa yang disebut fakir, siapa yang disebut miskin, dan seterusnya. Karena zakat itu tidak boleh salah. Man huwal fakir, man huwal miskin, man huwal amil, man huwal gharib, dan seterusnya. Lah kalau Pak RT-nya gak ngaji, dikira kayak BLT, pokoknya ponakannya, menantunya, besarnya, adiknya, kakaknya yang didahulukan. Maka kalau BLT tidak sampai membatalkan zakat, tidak batalkan, tidak sampai batal. Tapi kalau zakat diberikan kepada yang tidak berat, sama dengan belum membayar zakat. Yang dosa siapa? Panitia. Karena tidak amanah. Nah, kemudian kadang-kadang kan kita ini urban society, jadi pendatang banyak. Ketika sudah datanya ada, sudah direkap, sudah diverifikasi, giliran mau dikasihkan orangnya mudik. Ya, ini kan bapak-bapak sebentar lagi pada mudik di sebagian. Nah, orangnya mudik. Akhirnya beras ini disimpan oleh siapa? Panitia atau Pak RT? Kalau yang nyimpen panitia yang dosa panitia, kalau yang nyimpen Pak RT yang dosa Pak RT. Karena apa? Karena paling akhir pembayaran zakat itu adalah tanggal 1 Syawal ketika ghurub syams. Jadi kan ada waktu jawaz, ada waktu wujub, ada waktu fadilah. Waktu yang utama itu adalah menunaikan zakat sebelum berangkat ke masjid maupun ke lapangan. Waktu karohah, orang yang sengaja membayarkan zakat setelah sholat id itu makruh. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Kalau lebih dari tanggal 1 Syawal, maka jatuhnya adalah haram qadha. Nah,
jadinya kotor. Nah, kalau tadi mau dikasihkan orangnya mudik, akhirnya disimpan oleh panitia, dosa banget. Karena paling akhir membayarkan zakat fitrah itu adalah ketika guru syamsi, tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Nah, kemudian siapa sekarang yang dimaksud dengan asnaf samaniyah? Karena zakat itu tidak boleh diberikan kecuali kepada 8 kelompok. Kadang-kadang kan orang itu pokoknya janda dikasih, tidak boleh, Pak. Tidak ada asnaf samaniyah janda, itu tidak ada. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal janda, tidak ada. Tidak ada janda. Jadi seandainya kalau ada janda boleh tidak dikasih? Ya tidak boleh, kecuali dia miskin. Seandainya dikasih itu karena statusnya fakir atau miskin. Kalau kaya tidak boleh. Ayu Ting Ting itu janda ya, kaya raya, tidak boleh diberi zakat. Nah, siapa lagi yang kira-kira? Tidak boleh. Jadi bukan karena jandanya, bukan karena jandanya. Yatim juga sama, yatim juga. Karena tidak ada di situ wal yatim. Karena yatim itu ada yang mengcover, ada yang memberikan, menanggung. Lah, kalau yang menanggung itu nanti tidak punya, baru yang menanggung yang dikasih. Umpamanya panti asuhan, yatimnya tidak boleh minta. Yang minta adalah yang mengasuh itu. Seandainya tidak ada yang dimakan, maka kemudian mu'allaf, ambil, kalau ambil sudah lebih yang dikasihkan tadi. Yang berikutnya adalah mu'allaf fakir. Pertama adalah fakir dulu. Fakir siapa fakir? Fakir itu adalah man lama lawala kasbani kifayat lahu kifayati. Orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya. Bapaknya ada orang itu jadi tukang, entah tukang ngecat apa tukang apalah. Ya, kadang-kadang menghasilkan, bapaknya per hari bisa jadi 150. Tapi bapaknya kerjanya baru 7 hari, kemudian liburnya 3 minggu. Kan bisa jadi kemudian jadinya fakir. Jadi fakir itu seandainya digambarkan orang yang tiap hari umpamanya butuh 100.000, itu basic need-nya, kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah sandang, pangan, papan. Umpamanya kalau sekarang ya harus ada cicilan untuk rumah atau cicilan untuk nyewa rumah, untuk listrik, untuk pam, kemudian untuk makan. Nah, seandainya dianggarkan dalam 1 hari itu 100.000, sedangkan penghasilannya kurang dari 50.000, itu namanya fakir. Kalau penghasilannya di atas 50.000 tapi tidak sampai 100.000, itu namanya miskin. Nah, tapi sekarang umpamanya ada orang pengeluarannya tiap hari 500.000 karena istrinya 4, bapaknya. Istrinya 4, anaknya banyak, setiap hari harus mengeluarkan 500.000. Penghasilannya 400.000. Orang ini adalah miskin. Kalau penghasilannya di bawah 250.000, namanya fakir. Jadi miskin itu kakaknya fakir. Kemudian ambil sudah. Kemudian mu'allafah qulubuhum, orang yang biasanya orang yang baru masuk Islam supaya mantap dikasih zakat. Tapi ya dikasihnya sekali itu, jangan tiap tahun dia mengatasnamakan diri sebagai mu'allaf. Udah 10 tahun masih mu'allaf saja ya. Ya sudah bukan mu'allaf lagi. Makanya pada zaman sahabat Umar itu mu'allafah qulubuhum tidak dikasih. Katanya Umar, kamu mau masuk Islam ya masuk saja. Kalau tidak masuk tidak apa-apa, musuhan sama saya, katanya Sayyidina Umar. Makanya nggak dikasih oleh sahabat Umar. Nah,
Kemudian gharib. Gharib itu orang yang punya hutang bukan untuk maksiat. Contohnya kayak tadi. Kalau fakir tadi Pak, untuk akhirnya untuk menutup kebutuhan sehari-harinya dia harus hutang. Untuk busana. Nah, akhirnya dia punya hutang karena memang penghasilannya itu kurang. Nah, maka dia boleh, asal ini adalah kebutuhan pokoknya, dia boleh datang kepada Basnas minta zakat atas nama keluarga. Atau ada orang yang mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai, butuh modal, butuh dana, sampai utang-utang mamanya, maka boleh. Atau jadi ketua panitia pembangunan masjid sampai utang-utang, maka boleh minta atas nama. Tapi tidak boleh kalau panjenengan karena kredit panci, kredit kompor, kredit kulkas, kredit AC, kredit apa namanya, semuanya kredit, kemudian sampai tidak bisa bayar, kemudian datang kepada Basnas minta atas nama gharib, ini Anda bisa. Ya, kemudian sabilillah. Sabilillah itu kalau di dalam kitab-kitab yang klasik itu adalah al-ghuzzatu fi sabilillah, orang yang perang dengan melawan kafir harbi. Ya, sukarelawan, bukan tentara bayangan, bukan sukarelawan. Kalau sekarang nggak ada, di Indonesia nggak ada. Dulu zaman ada penjajahan dari sekutu, dia Belanda, Inggris, Prancis, Portugis, nah itu ada. Kalau sekarang tidak ada. Itu kalau pemanahan yang lama, yang konvensional. Pemanahan yang baru oleh ulama-ulama kontemporer yang namanya sabilillah itu adalah sabilil khair. Ini yang dipakai oleh Basnas, yang dipakai oleh lazismu, dompet du'afa dan rumah zakat dan sebagainya. Makanya ada yang untuk dipakai bangun pesantren, bangun masjid, musola, sarana prasarana jalan dan sebagainya. Itu adalah al-maslahatul amah, itu dianggap termasuk zakat. Makanya biasanya kalau di kampung itu guru-guru lekar, ya, itu dikasih atas nama sabil. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang bepergian kehabisan, yang perginya bukan maksiat kemudian kehabisan. Dan panjenengan pergi ke Aceh, dompetnya hilang, HP-nya hilang. Padahal kesana itu dalam rangka apalah, tugas atau apa. Ya datang saja ke Basnas, minta atas nama Ibnu Sabil. Itu hadirin rahimakumullah. Kemudian zakat kepada saudara yang secara ekonomi tidak mampu dan dia berat menerima itu lebih baik. Panjenengan punya adik yang sudah berkeluarga atau punya kakak yang sudah berkeluarga, secara ekonomi dia orang yang berhak menerima zakat. Panjenengan boleh bahkan lebih baik membayarkan zakat kepada saudaranya. Ada dua manfaat. Yang pertama adalah bayar zakat, yang kedua adalah menyambung silaturahmi. Jadi lebih baik daripada orang lain. Karena saudara yang miskin itu mikir, Pak. Ya Allah, saudara saya kok tidak perhatian sama saya. Itu mikir. Makanya lebih baik pada saya. Ada. Solusinya bagaimana untuk panitia zakat? Panitia zakat itu kesimpulannya begini. Kalau jadi panitia zakat itu jangan menerima zakat. Tugasnya hanya nulis saja. Panjenengan menyiapkan mustahik saja. Mustahik. Ya, mustahik supaya bayar zakat. Bapak terima zakat. Sebelumnya dibilangin, Mas, kamu nanti bagian terima zakat. Nah, setelah diterima, sampaikan kepada Pak. Kaidahnya begini Pak, barang kalau sudah sampai kepada mustahik, urusannya clear and clear. Umpamanya ini barang zakat, beras, saya berat menerima zakat, Bapak itu bayar zakat kepada saya. Beras ini saya pakai bayar zakat boleh nggak?
Boleh. Saya terima banyak pokoknya, terima 1 karung. Kemudian saya pakai untuk bayar zakat, boleh nggak? Boleh. Saya jual, boleh. Saya kasihkan orang, kasih ke makan ayam, boleh. Jadi kaidahnya, kalau barang zakat sudah nyampe kepada mustahik, orang yang berhak, sudah selesai, sudah clear and clean. Tapi kalau baru nyampe kepada panitia, ruwet. Kalau sudah nyampe kepada mustahik, dicampur apa? Umpamanya saya mustahik, Pak, menerima tetangga saya sebelah ngasih ke saya, tetangga depan ngasih ke saya, tetangga belakang ngasih ke saya, samping sini ngasih saya, samping agak jauh ngasih saya. Akhirnya saya aduk, boleh nggak? Ya boleh. Kaidahnya tadi, kalau barang sudah nyampe kepada mustahik, urusannya clear and clean, selesai. Nah, tapi kalau panitia, ruwet. Makanya panitia jangan terima. Cukup panjenengan panitia nyiapkan mustahik yang terima. Sebelumnya dibilangnya, Mas, sampean itu nanti saya tugasi menerima zakat. Setelah diterima, kasihkan kepada lain. Dites, mulai pagi suruh jaga, didampingi, terima. Itu hanya dia, Pak, sebetulnya. Kalau ini beras zakat dibawa pulang, itu hanya dia. Tapi jangan dipakai lagi yang benar gini. Ya. Ya, kalau yang sudah saya praktekkan hampir di seluruh Depok itu, karena saya pelatihan zakat juga hampir di seluruh Depok, itu mesti dikasihkan kepada panitia. Lah nanti ini dikasih lebih. Umpamanya kalau masyarakat itu dikasih rata-rata 10 kiloan, ini tadi yang tugas dikasih 20. Nah, itu adalah untuk menyelamatkan kebiasaan yang sudah ada sekarang. Jadi kebiasaan zakat yang ini harus ada solusinya. Kalau enggak, itu nanti dosa berjamaah. Itu saja sebagai pengantar. Kalau ada mau tanya jawab silahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah jawab satu. Oke. Pertanyaan pertama, kapan waktunya untuk pembayaran fidyah? Oh, fidyah. Dan yang keduanya, bagaimana saat kita ijab kabul terhadap penyerahan zakat kita dalam musyawarah dan peraturan zakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, fidyah itu, Pak, fidyah itu pertama sekarang saya sampaikan dulu, orang yang boleh bayar fidyah. Orang yang boleh bayar fidyah pertama adalah orang yang syekhun haram, orang yang sudah tua, yang tidak kuat untuk puasa. Banyak udah umur 90 tahun tidak kuat puasa, orang itu boleh tidak puasa cukup dengan membayar fidyah. Yang kedua, maridun maradun la yurjadu, orang yang sakitnya itu stadium 4. Menurut dokter sudah tidak bisa sembuh, tinggal menunggu saatnya saja. Orang ini boleh tidak puasa cukup dengan bayar. Yang ketiga adalah ibu-ibu yang hamil. Ibu-ibu hamil ketika tidak puasa, ditanya, "Neng kok tidak puasa?" Lagi hamil. Emangnya kenapa? Khawatir pertumbuhan janin saya kurang bagus. Orang ini wajib kodok sekaligus wajib bayar fidyah. Tapi kalau ditanya, "Neng kok tidak puasa?" Ya lagi hamil, Pak. Emangnya kenapa? Saya tidak kuat kalau lagi hamil puasa. Orang ini hanya wajib kodok, tidak wajib bayar fidyah. Orang yang menyusui, ditanya, "Kok tidak puasa?" Ya lagi menyusui. Emangnya kenapa? Saya khawatir pertumbuhan bayi saya nanti. Orang ini berarti wajib kodok, wajib fidyah. Tapi kalau ditanya, "Neng kok tidak puasa?" Ya lagi menyusui. Emangnya kenapa? Saya tidak kuat, Pak. Menyusui anak saya luar biasa, saya tidak kuat kalau lagi ambil lagi menyusui. Nah, maka orang itu hanya wajib kodok. Jadi kalau mengkhawatirkan dirinya dan bayi atau kandungannya, wajib kodok dan wajib fidyah. Tapi kalau mengkhawatirkan dirinya saja, hanya wajib kodok. Yang wajib kodok lagi itu adalah orang yang punya utang puasa tahun lalu sampai sekarang belum kodok.
Ramadan kemarin sakit umpamanya 7 hari, Syawal belum kodok, Dzulqa'dah belum kodok, Dzulhijjah belum kodok, Muharram belum, sampai Ramadan, maka orang itu kodoknya tetap 7 kalau punya utang 7 plus bayar fidyah 7. Kalau sampai lewat Ramadan 2 berarti 2 kali 7. Kalau lewat 3 Ramadan berarti 3 kali. Nah Pak Ustadz, bagaimana kalau dulu ketika muda saya itu bandel, ketika SMP, SMA jarang sholat, jarang puasa, sekarang sadar, ya berarti alhamdulillah diberi sadar oleh Allah. Terus bagaimana yang dulu-dulu? Ya wajib dikodok, Pak. Dan boleh dibayar fidyah, kalau mati boleh dibayar fidyah. Tapi kalau masih hidup nggak boleh. Lah kalau boleh dibayar fidyah, nanti orang pada nggak puasa cukup dengan bayar fidyah. Jadi kodok. Ada kodok itu termasuk wajib. Nah, udah termasuk yang bayar fidyah itu adalah apabila ada orang mati meninggalkan sholat atau punya utang puasa. Kalau bisa dikodoi oleh keluarganya, kalau tidak ada yang mengkodoi maka dibayari. Ya. Nah, kapan bayar fidyahnya dan berapa nominalnya? Fidyah itu dibayari setelah terjadi pelanggaran. Umpamanya hari ini saya tidak puasa, hari ini saya boleh bayar fidyah. Itu orang yang sepuh-sepuh ini. Ya. Atau tadi umpamanya orang yang lagi hamil. Dan boleh umpamanya belum masih sekarang katakan tanggal 25 ya, 26 Ramadan dibayar sampai tahun 30 tidak boleh. Ya, jadi bolehnya hari ini dibayar, hari ini tidak puasa, hari ini dibayar. Atau nanti dibayar agak akhir, dibayar ketika Syawal boleh, tidak harus Ramadan. Tidak bisa dibayar ketika Dzulqa'dah boleh saja, tapi tentu saja lebih cepat lebih baik. Sudah selesai, lama. Dan lagi, sudah tadi yang kedua tadi apa? Oh, ijab kabul. Jadi kalau itu panitia Pak, panitia panjenengan bayarnya ke panitia, maka pakainya taukil mestinya. Mas, saya mewakilkan ini bayar zakat saya untuk saya, istri saya, anak-anak saya, tolong disampaikan kepada yang berhak. Itu taukil. Tapi kalau langsung kepada mustahik, maka ini saya membayar zakat saya, tolong diterima, ini zakat saya, zakat istri saya, anak-anak saya. Nah, jadi dua beda. Kalau panitia taukil mewakilkan, tapi kalau langsung kepada mustahik maka penyerah. Ya, menurut David ya. Sekali lagi, ini case-nya gini, Pak Yai. Ada fakir miskin. Fakir miskin itu punya anaknya juga gitu. Anaknya miskin juga gitu. Penghasilannya kurang di bawah standar. Gitu. Apakah dari dapat yang orang tuanya dapat zakat sebagai mustahik, kemudian anaknya juga bisa dimasukkan juga gitu. Yang kedua, ada yatim janda pensiunan tapi pas-pasan gitu. Kemudian dia pensiunan cuma pensiunan tentara kan tidak terlalu ini pas-pasan. Apakah itu bisa dikelompokkan masuk sebagai mustahik? Ya. Kalau ada saudaranya yang mampu gimana? Ya. Jadi, makasih. Yang pertama tadi ada orang ini yang memang miskin ya, miskin anaknya juga miskin. Kalau ini miskinnya yang beda rumah, artinya beda tanggung jawab sehari-harinya, anak ini sudah dewasa tapi juga miskin akhirnya, bapaknya juga miskin, maka dua-duanya boleh dikasih zakat. Ya, boleh kasih zakat. Tapi kalau ini miskinnya dalam satu rumah, umpamanya ada masih muda tapi miskin, ya, keluarga muda, anaknya masih di tanggung itu, maka yang diberi zakat cukup kepala rumah tangganya. Yang kedua, janda. Bagaimana kalau janda itu
pensiunan masih cukup, ya maka tidak boleh menerima. Tapi kalau kurang untuk standar normal kebutuhan orang, ya maka dia boleh menerima. Bagaimana kalau ada anak yang kaya, punya keluarga, bapak yang miskin, maka anak itu wajib memberi nafkah kepada. Ya, kalau orang tuanya itu sudah tidak mampu kerja, sudah lemah, maka anak wajib. Lah, kalau sudah ditanggung oleh anak, sudah tidak boleh dikasih zakat. Oke, kalau sudah ditanggung oleh anak, maka tidak boleh dikasih zakat. Nah. Ya, cukup ya. Cukup, semoga yang hadir semuanya diberikan umur panjang yang barokah, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan rezeki yang banyak yang halal dan barokah. Anak-anak kita jadi anak-anak yang sholihah, sholihah, selamat dan dari akhirat, yang punya kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah, yang punya hutang, punya tanggungan dimudahkan untuk bisa segera bayar hutang dan tanggungan. Yang lagi sakit atau keluarganya yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah, berikan kesembuhan yang barokah untuk ibadah kepada Allah SWT. Doakan Indonesia ini aman, damai, tenteram, makmur yang diridhoi Allah. Bahagia wa ala kulli niyatin shalihah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kalau yang mau konsultasi boleh Pak, nggak telepon, nggak WA juga boleh. Nanti minta nomornya kepada Mas Ridwan. Saya dari Depok Santren As-Sa'adah. Kalau mau mendoakan anak, monggo. Yang mampu bayar kita setengah, mampu bayarnya setengah. Yang tidak mampu tidak bayar. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.